Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen memiliki rumus yang luar biasa. Makin dihambat, makin merambat. Makin ditindas, makin melibas. Makin ditekan, makin hidup dalam kemuliaan. Artinya ketika orang percaya justru dalam tekanan, justru orang percaya akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor pernah berkata begini, darah orang benar itu benih gereja. Karena yang paling bodoh yang diperbuat oleh setan adalah membangkitkan generasi yang membakar gereja, membunuh hamba-hamba Tuhan. Karena makin banyak darah orang benar tertumpah di situ, maka makin subur pekerjaan Tuhan. Karena darah orang benar itu adalah benih gereja. Makin banyak penderitaan terjadi buat orang percaya, makin banyak air mata yang tumpah, makin banyak juga pekerjaan Tuhan akan terbuka di tempat itu. Saya berani katakan bahwa air mata orang benar itu adalah pupuk untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Karena itu hidup Kristen punya rumus yang luar biasa ini. Makin dihambat, makin merambat. Makin ditindas, makin melibas. Makin ditekan, makin hidup dalam kemuliaan. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena Tuhan kita ahli merubah kutuk menjadi berkat. Ketika orang merancangkan yang jahat, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang kedua, mengapa begitu? Karena Tuhan melatih anak-anaknya justru di tengah masa-masa yang sukar. Justru di tengah masa-masa yang sukar, kita makin kuat dalam doa. Justru di tengah-tengah masa-masa yang sukar, hati kita makin dibersihkan. Justru di tengah-tengah masa yang sukar, kita belajar tidak memandang manusia, tapi kita belajar memandang pada Tuhan. Justru di masa-masa yang sukar, kita belajar berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Haleluya. Dan yang ketiga, rumusan itu kita dapat makin dihambat, makin merambat, makin ditindas, makin melibas, makin ditekan, makin hidup dalam kemuliaan. Karena Tuhan kita selalu mengutus rohnya bagi setiap anak-anaknya. Oh haleluya. Jadi ingat, yang pertama karena Tuhan ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat. Yang kedua karena Tuhan justru melatih anak-anaknya di tengah-tengah masa yang sukar. Dan yang ketiga karena Tuhan selalu mengutus rohnya bagi tiap-tiap anak-anaknya. Sehingga justru dengan tuntunan roh Allah ini, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah gentar. Tapi justru di masa-masa yang sukar kita akan belajar banyak. Karena roh Allah bukan hanya roh penghibur, roh Allah bukan hanya roh penolong, tapi roh Allah adalah roh pengajar yang akan mengajar kita untuk dapat berjalan dalam seluruh kemuliaan dan kehendak Allah. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bahwa kita belajar rumusan yang luar biasa, bahwa makin dihambat, makin merambat, makin ditindas, makin melibas, makin ditekan, makin hidup dalam kemuliaan. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang percaya. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita berserah kepada Tuhan, janji Alkitab jelas, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam program kita masuk dalam kitab Keluaran, di mana kitab ini ditulis oleh Musa sendiri dan ditulis sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Adapun rentang waktunya penulisan dari buku Keluaran ini sekitar kurang lebih 400 tahun, mulai dari Yakub
masuk di tanah Mesir hingga pembangunan tabernakel, yaitu tenda yang berlangsung di padang belantara. Buku Keluaran ini juga berbicara tentang dimulainya dari 70 orang keluarga dekat dari Yakub atau Israel, namun kemudian diberkati Tuhan hingga jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Lalu kemudian orang Mesir menindas mereka, tetapi berkat Tuhan selalu menyertai sehingga akhirnya mereka diberi kuasa dan Tuhan mengutus Musa untuk kemudian membawa bangsa umat Allah ini keluar dari perbudakan di Mesir untuk bersiap masuk ke negeri perjanjian dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya di kitab Keluaran ini kita mau sama-sama lihat Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana kita akan belajar tentang rumus orang percaya: makin dihambat makin merambat, makin ditindas makin melibas, makin ditekan makin hidup dalam kemuliaan. Haleluya. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Nah, ini awalnya umat percaya bangsa Israel masuk ke negeri Mesir. Tapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan buat. Kemudian ayat yang ke-8, bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berarti ada pemusnahan dokumen tentang Yusuf, seorang Ibrani, seorang anak Allah yang ada di Mesir, sehingga raja kemudian tidak tahu apa-apa tentang Yusuf ini. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Lihat istilah-istilah ini nih. Orang sekarang pandai putar-putar istilah yang kedengarannya baik tapi sebetulnya mencelakakan. Ayat 10, mari kita bertindak dengan bijaksana. Tujuannya kan apa? Abisin umat Allah ini. Tetapi istilahnya, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Kemudian harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Lihat ayat yang ke-12, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Itu yang saya bilang, makin ditindas makin melibas, saudara-saudara, sehingga orang ketakutan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang bahwa Allah kita, Allah memberi pertolongan. Meskipun orang merancangkan yang jahat, ada saja jalan keluar Tuhan buat anak-anaknya. Nah, pertanyaan, apa kuncinya untuk selalu melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Sederhana, andalkan Tuhan, itu aja. Modal kita ini bukan kepintaran, modal kita ini bukan pengalaman. Kadang-kadang banyak orang berpikir, kenapa ya kok anak Tuhan ada aja berkatnya? Karena kuncinya cuma sederhana, andalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada hikmat. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu kuat menghadapi tantangan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu menjadi kesukaan dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ada saja mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya selalu saya ingatkan, kunci itu selalu melihat pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan, banyak berdoa, aktif di dalam gereja, ya kan, baca Alkitab, nyanyi lagu-lagu rohani. Andalkan Tuhan saja. Mau ada masalah apapun jangan marah-marah, mau ada persoalan apapun jangan nyalahkan siapa-siapa. Andalkan Tuhan, pandang Tuhan, dan kita akan melihat pertolongannya luar biasa. Lalu yang kedua, kunci untuk selalu melihat pertolongan Tuhan, praktekkan hukum dan prinsip firman Tuhan. Itu aja. Pokoknya orang lain mau pakai jalan apapun, kita tuh
stick with the word. Kita tuh melekat pada firman itu aja. Pokoknya yang kita praktekkan hanya hukum dan prinsip firman Tuhan. Kalau prinsip firman Tuhan bilang istri tunduk pada suami itu, lalu prinsip firman Tuhan bilang suami kasih istri supaya jangan doamu terhalang, kerjakan itu. Alkitab ajarkan kita bahwa orang tampar pipi kiri berikan juga pipi kanan, pakai itu. Alkitab ajarkan jangan mengutuk orang yang mengutuk kamu, tapi berkati orang yang mengutuk kamu, praktekkan itu. Kalau Alkitab berkata biarlah kerajinanmu jangan kendor, lakukan apapun dengan ucapan syukur, praktekkan itu. Dan serahkan lihat apapun yang kita praktekkan dalam hukum dan prinsip firman selalu akan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, praktekkan hukum dan prinsip firman Tuhan. Lalu yang ketiga, hadapi setiap tantangan. Jangan jadi orang pengecut. Yang ada masalah lari, hadapi. Toh yang berjalan bersama kita adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Karena Alkitab berkata singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya. Dan yang keempat, kunci itu selalu melihat pertolongan Tuhan. Belajar dari setiap keadaan. Keadaan apapun yang terjadi jangan disesali. Keadaan apapun yang terjadi jangan ditangisi. Tetapi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar dari setiap keadaan-keadaan kita. Karena siapa itu orang yang berhikmat? Oh, orang yang berhikmat adalah orang yang mau belajar dari segala keadaannya. Karena itu doa Amos adalah Mazmur pasal 90 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu selama kita andalkan Tuhan, selama kita praktekkan hukum dan prinsip firman, selama kita berani menghadapi setiap tantangan dalam tuntunan Tuhan, dan yang keempat, selama kita belajar dari setiap keadaan, maka hikmat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan akan terus menaungi kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga kekuatan anugerah mujizat Tuhan boleh terjadi. Bahkan meskipun kami ditekan, kami tahu berkat Tuhan akan turun luar biasa dalam hidup kami, karena Tuhan mampu merubah kutuk menjadi berkat. Bahkan kami dilatih di tengah-tengah masa yang sukar, dan Roh Kudus akan terus menuntun kami sehingga kami tidak akan pernah dipermalukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.